Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Kesediaan dan Tekad. Dengan memahami kalimat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka pengertian doa, yaitu ibadah dalam konteks umat perjanjian baru, menjadi benar pula. Harus selalu diingat bahwa dalam berdoa, yang penting adalah hubungan dengan Allah setiap saat. Bagi umat pilihan, tentu liturgi tidak lagi menjadi media utama untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi melalui setiap kejadian yang kita alami di sepanjang jalan hidup kita membangun relasi dengan Allah. Itulah sebabnya kita benar-benar harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan demikian, api yang menggerakkan kita untuk menjalani hidup ini, yaitu setiap tarikan nafas, adalah karena kita mau menyenangkan hati Allah. Betapa beruntungnya kalau kita memiliki api atau gairah seperti itu. Terlepas dari apapun pengertian atau doktrin teologi kita mengenai Allah, yang penting adalah apakah hidup kita benar-benar digerakkan oleh gairah yang hanya mau menyukakan hati Allah. Oleh sebab itu, memang doa sangat dipengaruhi oleh pengertian kita mengenai siapa dan bagaimana Allah, serta bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di hadapan Allah dan membangun relasi tersebut. Adapun pengertian mengenai Allah tentu bisa relatif, ditinjau dari masing-masing individu. Karena teologi bisa begitu relatif, seperti karet yang bisa ditarik ke sana kemari. Tetapi yang penting di sini adalah seseorang harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. Orang bisa belajar teologi dari perspektif linguistik, aspek historis, transmisi tekstual, dan lain sebagainya. Serta seseorang dapat mengklaim bahwa apa yang diajarkan itu benar dan menganggap orang lain sesat. Tetapi kembali kepada masing-masing individu, bagaimana kualitas hidupnya. Dan tentu saja, kualitas hidup masing-masing individu juga bersifat confidential. Sebab siapa yang bisa menilai kita dari menit ke menit? Suatu hari nanti pasti ada pengadilan. Dan mestinya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk pengadilan tersebut. Benar-benar kita meyakini adanya pengadilan Allah, adanya gelar perkara di hadapan tahta Kristus suatu hari nanti. Jadi kita menunggu waktu itu. Hal ini dikemukakan bukan supaya kita mengharapkan suatu hari nanti ada orang-orang yang akan dipermalukan. Tetapi kita memperkarakan hal ini agar kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri sehingga kita mampu bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Oleh sebab itu, betapa berbahagianya kalau kita bisa memiliki hidup yang digerakkan hanya oleh satu gairah, yaitu menyenangkan Tuhan dan dapat merasakan serta menikmatinya setiap hari. Kualitas hidup orang yang benar-benar digerakkan oleh gairah ini akan nyata. Walaupun memang bersifat konfidensial, tetapi di hadapan tata Allah
semuanya akan terbuka. Bagaimanapun, kehidupan orang yang digerakkan oleh gairah untuk menyenangkan hati Allah akan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sebab orang-orang yang gairahnya menyenangkan hati Allah tidak akan mungkin menyakiti, melukai, dan merugikan orang lain. Kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ketika ada di hadapan pengadilan Allah. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah dalam persekutuan dan perdamaian dengan Allah. Jika kita benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi pengadilan Kristus nanti, kita pasti berusaha untuk menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang terdapat dalam doa Bapa kami. Sehingga doa Bapa kami bukan hanya dihafalkan dan diucapkan dengan keyakinan perasaan, melainkan doa Bapa kami benar-benar dipersonifikasikan di dalam kehidupan secara nyata. Doa Bapa kami harus menjadi ekspresi dari kehidupan seorang percaya yang benar-benar diperbaharui atau memiliki gaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita hanya memiliki satu kepentingan, yaitu mengenakan doa Bapa kami yang di dalamnya terdapat hidup yang digerakkan oleh gairah hanya untuk mengabdi kepada Allah dan menyukakan hati Allah Bapa. Dalam hal ini, kita tidak memiliki kepentingan apapun dan kita tidak memberi ruangan untuk kepentingan apapun dan siapapun selain untuk Allah. Memang mengenakan kehidupan sesuai dengan apa yang termuat dalam doa Bapa kami bukan sesuatu yang mudah. Namun, sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan juga menjadi tidak mustahil bagi kita kalau kita memiliki usaha yang sungguh-sungguh. Kalau seseorang tidak memiliki kesetiaan yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah, tentu ia tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Usaha yang sungguh-sungguh akan membuat kita bertumbuh secara normal menjadi orang Kristen yang akil balik atau dewasa secara rohani. Inilah prestasi kehidupan yang bernilai kekal yang akan kita petik di kerajaan Tuhan Yesus. Kalau seseorang tidak memiliki kesetiaan yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah, tentu ia tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.